memotivasikan anak tuh mau melakukan. Dan alhamdulillah keempat anak saya itu untuk belajar bahasa secara khusus 3. Semuanya sekolah di pesantren, semuanya sekolah di SD Islam. Diajarkan. Kemudian bagaimana anak itu mengimplementasikan? Ya saya dengan istri saya yang lebih menguatkan sebisa-bisanya, waktunya maksudnya. Bukan sebisa-bisa mengajarkannya, waktunya. Mohon maaf untuk orang Serang kalau nggak bisa baca Quran kebangetan. Kan itu. Kemudian saya dari istri saya dari Serang. Bisa diusir barangkali dari Kesemen kalau nggak bisa. Makhluk seperti anak tadi. Yang penting dikitanya, Bu. Ternyata anak itu luar biasa. Dan saya ingat betul, 2 anak paling tidak bisa membaca itu sering saya bawa jalan. Lihat, terutama kaksi di lubang sendiri, anak pertama sama kedua. Banyak sekarang, cuman hanya sekarang ini yang paling dekat mengajarkan kepada mereka bukan kita sebagai orang tua, bukan guru, adalah HP kalau kita bebas memberikannya. Karena jangankan kita nggak mencari saja e-book misalnya, mencari sesuatu dari blog ataupun dari browsing internet, yang nggak diminta yang datang ketika, ya kan? Muncul iklan, iya kalau iklannya benar. Makanya mohon maaf tadi saya masuk konekan juga itu harus ekstra hati-hati. Ketika saya menjadi instruktur PPG, waktu itu saya harus ngasih pengarahan yang hadir ibu bapak guru se-Indonesia walaupun dari beberapa gitu. Ketika mau pengarahan apa yang terjadi? Gara-gara laptopnya mungkin pernah dilihat untuk blog porno, ketika klik langsung keluar gambar laki perempuan. Malu kita waktu itu para marah gitu. Ini juga harus hati-hati kalau misalnya mengajarkan seperti ini, connect ke internet, kemudian karena kita pernah membuka, kena virus masuk. Kita ambil link juga misalnya untuk anak supaya kan anak kita kan suka gini, misalnya anak kita sendiri deh nangis terus dicarikan tuh video ataupun lagu-lagu anak ataupun Doraemon ataupun apa ya yang ini yang Soviet gitu. Anak perempuan yang cerdas, yang nakal gitu. Aduh, bagaimana? Marsa. Itu kita mau itu yang kita ambil gitu. Tapi di sebelah kanannya kan ada itu video-video lain yang muncul nggak bagus. Dan itu nggak bisa diredam sampai sekarang. Masuk dengan sendirinya. Nah anak kalau melihat sesuatu, makanya saya terus terang saja ibu bapak, tulisan walaupun orang dewasa dibaca anak belum bisa memahami makna kata, karena kan harusnya kan kosakata, kemudian sintaksis kalimatnya, barulah makna katanya, etimologinya. Itu saya biarkan, asalkan anak itu jangan disuruh melihat gambar. Karena kalau melihat gambar pasti interpretasinya yang bermain, imajinasinya. Gambarnya monyet, tulisannya kera, pasti akan mengatakannya monyet. Walaupun tulisannya kera, begitu sebaliknya dengan gambar-gambar yang dapat diilustrasikan oleh anak. Ini ibu bapak, ibu-ibu yang harus kita pahami kepada anak kita di kota Serang. Makanya kan harus tahu latar belakang orang tuanya gimana. Waktu saya PPG tahun 2013, kebetulan lagi-lagi saya mengumpulkan guru-guru. Dan waktu yang saya kumpulkan dari Universitas dari sekolah lisensi Singapura, SD saya ngajarin waktu itu. Kemudian Harapan Kita, kemudian Bakti Mulia 400, kemudian Tirta Marta, kemudian BPK Penabur, itu kelas-kelas grade yang sudah go internasional. Itu cerita. Ada 3 SD negeri. Saya mengatakannya SD Impres. Itu ada yang cerita. Jangan salah ibu. Ceritanya apa? Ada namanya anak si Rudi. Ini cerita real si ibu itu. Cerita real ibu itu tentang namanya Rudi. Rudi ini kalau bermain, ya, kalau bermain dia selalu mengucapkan satu kata yang tidak dimengerti oleh anak-anaknya. Jadi karena suka ngomong begitu, akhirnya teman perempuannya nanya. Dia tidak tahu. Begitu ditanya tidak tahu, akhirnya si anak ini, temannya si Rudi yang perempuan ini nanya ke gurunya. Begitu gurunya menjawab bingung karena kata itu sangat tidak
bagus kalau untuk anak diberitahu. Kemudian si anak perempuan itu karena sudah mendapatkan penjelasan dari ibu gurunya merasa tenang. Tetapi begitu bergaul bermain lagi, si Rudi ini masih mengucapkan kata-kata itu. Berarti kan apa yang diinformasikan oleh ibu guru kepada si Siti lah sebut namanya, temannya si Rudi itu nggak sinkron di otaknya. Ngadu lagi. Ya. Kenapa? Oke, sudah ditutup karena saya akan bicara sesuatu yang nggak bagus gitu. Takut terekam ke situ. Baik. Apa sih yang sering dikatakan kepada si Rudi itu kepada teman-temannya? Ini cerita real dari guru. Sampai si Rudi itu karena disuruh diam nggak mau diam, ibu gurunya itu sedang makan tempe goreng sama tahu goreng, ada apa? Cabai rawitnya, cengeknya. Cengek 3 dipelites sama dia dimasukin ke mulut itu anak. Real. Untung aja saya bilang anak orang nggak mampu. SD pinggiran, kalau enggak dituntut. Satu kata yang sering diucapkan oleh si Rudi ketika dengan temannya main, kata itu mohon maaf, makanya tadi saya nggak mau ngomong dulu, muter-muter gitu. Itu kata ngentot. Asal apa-apa kesenggol, ngentot lo, ya berarti anak sekarang lagi. Kayak teman saya dulu satu tempat kos, apa-apa tuh anjing lo, biasa, dan itu nggak pernah tersinggung. Kata itu, nah si anak perempuannya kan nanya, kamu kok ngomong itu mulu sih, apa sih? Karena si Rudi nggak pernah tahu juga maknanya apa gitu. Ya dia terus saja ngomong begitu. Sayangnya si anak perempuan tadi nanya ke gurunya, wali kelasnya itu yang dekat dengan dia. Dikasih tahu, kamu nggak usah ngikutin si Rudi, itu nggak benar. Kamu tahu arti itu? Enggak. Itu keluarnya malam hari, tinggi besar, kemudian menakutkan. Itu yang ada di benak, bahasa satu kata yang diucapkan tadi yang ada di benak si Siti. Walaupun dia juga mikir mungkin, kok besoknya bermain lagi di sekolah, ngomong begitu lagi. Jangan-jangan si Rudi itu nggak pernah takut. Karena keseringan lagi, akhirnya ngadu lagi, barulah dipanggil. Si Rudi itu oleh guru itu, cerita real ini. Sampai Panawi saya saking pusingnya, saya masukin aja cabai 3 biji. Setelah saya potek-potek, saya masukin ke mulutnya supaya dia nggak boleh lagi besok ngomong begitu. Waduh, saya bilang begitu, untung aja nggak dituntut. Itu aja kita minta pendapat bagaimana solusi. Situ turun rembuk. Tidak sedikit anak sekarang yang tadi saya ceritakan, saya merel dengan sendiri. Manggil sama Umi, tapi kata goblok, kata setan itu diucapkan oleh 2 anak perempuan yang sangat cantik. Mohon maaf, bapaknya pun akhirnya stres, meninggal tuh di kursi jam 1 malam, kan sebelah saya. Orang pertama yang mengetahui dia meninggal di kursi itu ya saya. Saya pikir ya kan apa suami itu takut banget sama istri karena mantan sinden Bepom. Ini sisi lain aja itu cerita. Nah ini ibu itu, jadi sekali lagi tolong bisa dikontrol bagaimana pemerolehan bahasanya dan bagaimana menstimulasinya. Saya sekarang anak sudah besar sehingga kalau komunikasi apa, duh, Cik, bapak ini pengen makan ini, pusing amat, mana HP? Langsung diambil. Ngapain? Online. Karena anak kan udah besar kan gitu, udah SMA. Selalu begini, berpikir praktis. Ketika misalnya kita nggak bisa kayak tadi aplikasi kayak gini, anak saya udah lebih duluan. Makanya harus hati-hati juga kalau ngajar di SD, SMP terutama, jangan menganggap kita paling hebat dalam dunia IT. Dia lebih canggih. Jangan bangga ketika kita punya anak lalu liatin HP seolah-olah belajar Al-Quran. Bohong, di balik itu harus kita hati-hati gitu. Harus hati-hati. Nah, permasalahan yang sangat repot, saya punya ponakan banyak, yaitu anak belum TK sudah semuanya megang HP. Nah ini permasalahannya. Baik, saya pikir itu pengantar kita karena materi ini nggak bisa keluar, Bu. Mungkin Ibu sudah bisa melanjutkan dari sisi saya seperti itu, mengingatkan bagaimana pemerolehan bahasa masing-masing anak didik kita, masing-masing anak-anak kita yang kita dititipi oleh orang tuanya untuk bisa mengembangkan itu
karena sangat berbeda. Di sini heterogen sekali. Siswanya lain dengan Subur di Jakarta. Orang sekelas artis saja tadinya mampu menyekolahkan anaknya, begitu artisnya kolab nggak mampu, karena dia harus bayar sebulannya itu 30 juta. Anak itu satu guru menangani hanya 4 siswa. Kalau mohon maaf ibu mengantar, selamanya harus ngantar. Tapi kalau yang selama ini ngantar jemputnya pembantunya atau sopirnya, nggak boleh ibu besoknya jemput anak sendiri, kecuali ada pernyataan dia tertib. Jadi kalau sudah dari pertama supirnya ngambil, supirnya yang mengantar, ya jemputnya pun harus dia, nggak bisa orang tua. Ya? Oh gitu ya? Iya. Itu gaji gurunya luar biasa. Dia sudah orientasi dan betul-betul bahasa anaknya terkontrol, sehingga kalau ada satu kata yang menurut orang tuanya nanti di rumah beda, ini perolehannya dari sekolah, konsekuensinya di sekolah. Padahal di sekolah itu ya mungkin karena bergaul dengan temannya ini. Karena pengurangan bahasa dari situ, bagaimana pengembangannya juga seperti itu. Nah sekarang kita bagaimana merespon, menstimulasi. Saya yakin ibu-ibu guru hebat semuanya sudah melakukan itu. Tapi sekali lagi setiap ini berganti. Nah ini hal-hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Bu Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Senang sekali saya ketemu dengan guru-guru hebat ya, guru luar biasa, ibu yang mengabdikan hidupnya untuk anak-anak kita agar anak-anak menjadi generasi cerdas, generasi hebat, generasi luar biasa, generasi yang akan membangun Indonesia menjadi lebih baik ya. Ya. Kita nyanyi dulu dong. Biasa guru pautan nih. Ya. Ayo ibu nyanyi lagu apa nih yang biasa di sekolah? Ayo ibu, satu orang duduk ke depan. Assalamualaikum. Kangge kula sedang kedan semangat
semangat ibadah lan belajar nasihat kangge kula sedaten kada semangat bidang meleh lan aja kendor 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 la 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 Jadi ini salah satu bakti kami sebagai warga negara Indonesia, sebagai dosen pengangkat untuk mengabdikan diri di masyarakat dimanapun berada. Ya. Selalu saya mengadakan pengajian masyarakat di Jawa Tengah, di PDA Jawa Tengah ya. Saya selalu bermitra dengan Pak Naomi, kadang dengan Bu Fitri, kadang dengan Bu Afni, kadang kenal dengan Bu Afni ya? Dengan Bu Fitri? Ya itu saya selalu dekat dengan mereka ya. Saya dari kecil sih memang keluarga Muhammadiyah ya. Saya aktif di NA itu 2 periode saya ketua wilayah ya. Tapi di Sumatera Selatan. Jadi saya pindah sini tahun 2009. Nah, di sini saya jadi anak buah lagi ya. Saya tidak akan membahas dari sisi bahasanya karena terlalu banyak dan rumit kalau dari sisi bahasa ya. Mulai dari pengolahan bahasa, kapan bahasa itu diajarkan kepada anak, kapan anak mulai. Sebenarnya anak itu harus belajar bahasa sejak kandungan ya. Jadi kita sebagai orang tua ini sudah pada punya anak semua ya. Anak itu begitu kita panggil, anak itu sudah ngomong ya. Ini kata dokter dan itu pengalaman saya mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari dalam usia 0 tahun itu dia sudah diajak untuk berkomunikasi. Kalau ibu ingin anaknya pintar ngaji ya, banyak yang merotal ya. Ibu pengen anaknya jago matematika, jadi belajar matematika. Mau jadi apa anaknya bukan lakukan. Beberapa penelitian di Jepang dan beberapa negara lain ya, ketika mereka menginginkan anaknya menjadi apa, itu mereka praktekkan ya dari 0 tahun. Kemudian makanannya juga ya. Kalau pengen anak laki-laki juga ada caranya. Anak sekarang semua sudah bisa ya. Semua sudah bisa diprediksi, semua sudah bisa di-predict ya, direncanakan kita mau apa. Jadi zaman benar-benar luar biasa maju ya. Dan kita guru-guru ya harus melek teknologi, melek media, melek informasi ya. Jadi ibu-ibu kalau sudah pulang capek ya jangan langsung istirahat, jangan langsung tidur-tiduran, istirahat sebentar boleh, lalu jangan lupa untuk membaca buku apa saja ya. Karena dengan kita membaca anak itu akan meniru. Anak-anak usia TK, kalau sama ibu aja, itu kan mereka dalam masa meniru. Apapun yang kita lakukan dia akan benar ya. Kalaupun orang tuanya mengatakan, oh itu salah, tetap dia nggak percaya sama orang tuanya, dia percaya sama guru. Enggak, kata bu guru begini bu, ibu salah. Ini yang diharapkan orang tua, dan itu saya alami ya. Dan kalau ibu ingin anak ibu bisa suka membaca ya, karena saat ini kan kita memang kritis membaca ya, anak-anak tidak suka membaca. Nah, dari penelitian ya, Indonesia itu menduduki posisi ke-6.000 sekian ya, untuk kasus anak-anak yang tidak mau membaca. Sayang sekali ya, kita jumlahnya banyak sekali ya. Jadi kalau anak-anak tidak suka membaca, apa jadinya negeri kita? Karena dengan membaca itu ya, kita dari kecil dulu diajarkan bahwa membaca itu gudang ilmu, sumber ilmu pengetahuan ya. Dengan membaca kita bisa berkelana kemana saja, kita bisa pergi ke negara mana saja, hanya dengan membaca. Walaupun sekarang sudah digantikan dengan gadget ya. Anak-anak kecil tadi juga sudah dibahas Pak Nawawi, TK sudah dikasih anaknya HP. Dan kalau anaknya nangis, orang tuanya daripada ribet ngurusin anaknya, ini yang belajar. Mau main game bang, nggak boleh sekarang. Oh nangis dia, udah terima kasih. Bagi orang tua betul nggak nih? Ya, orang itu ibu kan dari orang tua juga ya. Salah kan? Jadi walaupun dia nangis jangan diberikan. Kalau memang kita tidak ingin dia
apa sekarang maniak ya main gadget, dan itu banyak kasus ada anak sampai gila ya. Di daerah Ciputat itu ada anak yang benar-benar gila gadget. Ketika diingatkan iya tapi nggak diiyakan, dia udah bapaknya gila anak sekarang. Dia kepikiran gadget terus, bapaknya udah kelas 6, bapaknya udah kelas ya. Jadi kita itu ala bisa karena biasa. Kalau ibu-ibu malas ngurusin anak ya, malas mendengarkan dia, berikan HP, lihat masa depan ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Anak-anak itu hidupnya bukan sekarang, Bu. Ya, hidupnya 10 tahun, 20 tahun ke depan. Ya, mau jadi apa mereka? Saya kebetulan dulu waktu kuliah, saya kuliah S1-nya tahun 84 ya. Jadi ada dosen saya itu kalau pergi kemanapun dia oleh-olehnya buku untuk anaknya. Dia bilang kenapa Pak harus buku? Katanya karena saya ingin anak-anak saya suka membaca. Kebetulan suami itu suka membaca, ya. Jadi kalau kita membiasakan mencontohkan kepada anak bahwa kita suka membaca, anak akan meniru. Karena orang tua itu kaca besar, ya. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan dilakukan oleh anak, ya. Dan itu sudah merupakan sunatullah, ya. Kita orang tua, apalagi seorang ibu, itu tanggung jawabnya besar sekali terhadap anak. Walaupun bapak juga bertanggung jawab sih, dan cuma ibu, ya. Tetapi ibu adalah contoh terbaik di rumah. Apapun kesalahan dilakukan oleh ibu akan disuruh oleh anak. Tadi kan kita lihat tayangan video ini sampai Pak lalu tadi. Anak usia dini seperti itu ngomongnya seperti orang besar, ya nggak? Bergaya seperti orang-orang dewasa, cara berbicaranya juga, ya. Sedih ya kita lihatnya ya, atau bangga? Ibu bangga punya anak seperti itu ya? Enggak ya, malu ya kita ya. Ya, apalagi kita mengaku umat Muhammad. Jadi kalau kita mengaku umat Muhammad, diajar ke anak-anak kita dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada anak-anaknya. Ya, baik, kita tidak akan terlalu jauh. Jadi kalau saya tidak akan membahas masalah berat yang mengenai simulasi ya. Ibu tahu kalau pada usia anak-anak yang ibu ajar sekarang ini, mereka berada dalam masa keemasan yang disebut dengan golden age. Ya, ini masa-masa yang sangat luar biasa, masa-masa yang sangat menentukan masa depan mereka. Kalau kita salah mendidik anak, maka akan salah terus. Ya, jadi hati-hati. Jadi anak umur 0 tahun sampai 8 tahun jangan dikasih semua pembantu, Bu. Jangan. Ibu sibuk, udah membantu Mbak aja yang ngajak ngurusin kamu, Mbak aja yang jagain kamu, mama mau pergi, mama mau jalan. Sekarang ibu-ibu suka nongkrong di kafe kan, suka ketemu teman-teman, arisan, senang-senang, selfie-selfie, ya. Itu sudah kita tidak bisa tutup mata lagi, hampir semua orang seperti itu, ya enggak? Kita juga melakukan ya, boleh tapi jangan kelewatan, Bu, dan berlebihan. Ingatlah itu, ya. Banyak kan sudah cerita, baik melalui televisi maupun video yang kita tonton, itu bagaimana nasib anak-anak kalau orang tuanya nggak beres, orang tuanya salah mendidik anak. Ya. Baik, sampai sekarang ini apakah di sini masih mengajar dengan online atau offline? Oh, sudah offline ya? Oh, di sip ya? Ya, oke, nggak apa-apa. Tadi saya sudah katakan bahwa perkembangan bahasa anak itu dimulai dari bayi ya, dari 0 tahun ya. Jadi ibu-ibu harus benar-benar menjaga anak itu kalau perlu 24 jam ya. Jangan sampai dia lepas dari mata kita. Jangan sampai diserahkan kepada pembantu. Oh, Bu, mau sholat, mau makan, itu nggak masalah ya. 24 jam itu maksudnya jangan dibiarkan anak bergaul dengan orang-orang yang tidak, teman-teman yang nakal, yang suka ngomong kotor gitu ya. Ada kan biasanya kalau di daerah-daerah kan banyak yang seperti itu ya. Ya, karena orang tuanya juga mengucapkan kata-kata yang sama. Kenapa? Karena itu akhlak anak, itu berhubungan dengan akhlak. Ya, walaupun sepertinya biasa sih. Karena semua anak-anak bicara seperti itu. Dan emak-emak juga begitu ngomongnya. Ya, apalagi mama gaul. Ya. Biarlah kita dikatakan tidak gaul, ya. Kita tidak berbicara, ya kita selamat, bisa menyelamatkan keluarga kita dunia akhirat ya, bagi ibu ya. Baik. Kemudian ya,
paling tidak dengan perkembangan bahasa itu kita menginginkan anak-anak kita tumbuh berkembang kemampuan berbahasanya, ya. Bagaimana menumbuh kembangkan kemampuan berbahasa anak? Banyak cara nanti bisa kita lakukan, ya. Ada beberapa cara, salah satunya misalnya akan kita itu berbicara dengan bercerita, ya. Nah teman-teman semua ya, ini Bunda kita, Ibu Wali Kota Serang, Bunda PAUD Kota Serang. Mari kita berikan lagu terbaik karya Ibu Evi Usman, Ibu Kabid Kebudayaan, yang dimana bahasa yang kita pakai hari ini adalah dengan bahasa Jawa Serang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nanti dibetulkan sama Wali ya. Baik ya, ya. Judulnya Ibu Kule ya. 1, 2, 3. Ibu kule ayu, ibu kule esak, lamun kepetuk sereng ibu, seneng ati kule. Ibu kule pintar, ibu kule hebat, lamun disebut kasih seneng ati kule. Kule eman ibu, kule hormat ibu, patuh bakti kule, sedanten kangge ibu. Kule eman ibu, kule hormat ibu, sedanten dilakoni, ikhlas kangge ibu. Begitu Ibu. Terima kasih. Ya ada nana ya lah, lupa ya. Nana nana nana, hey la 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 la, hey hey la 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 la, hey la 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 la. Sekali lagi. La 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 la, hey la 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 la, hey hey la 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 la, hey la 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 la. Ya, tapi ini Bu kita relek aja ya Bu ya. Biasa kalau ibu-ibu sini tuh memang begitu. Sini ngomong di sana. Itulah kita Ibu Aisyah. Ibu Aisyah itu adalah ibu-ibunya Muhammadiyah atau istri-istri Muhammadiyah atau wanita-wanita Aisyah yang mengelola urusan pendidikan dasar atau pendidikan taman kanak-kanak, PAUD, Kober dan itu adalah Aisyah yang ngurus. Sementara SD, SMP, SMA, SMK itu yang ngurus adalah PDM atau Muhammadiyahnya. Tapi urusan anak kecil itu diserahkan kepada Aisyah. Oleh karena itu, memang kami punya program setiap akhir semester ada pembekalan untuk guru-guru. Karena biar efektif maka digabung sajalah. Karena mengumpulkan lagi itu perlu waktu dan lain-lain. Untuk itu, mari kita lanjutkan. Karena pembukaannya sudah tadi ya Bu ya. Kita lanjut ya. Mari kita dengarkan dulu sambutan atau sepatah kata dari atau arahan atau apalah atau laporan apalah namanya Ibu ya, namanya kita silaturahmi ini dari Ibu Aisyah dulu, nanti Ibu nanti Pak Ketua PDM, baru nanti dari Ibu Wali. Kepada Ibu Pipin dipersilahkan Bu Pipin. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak PDM, ini Ketua PDM-nya Bu, Ketua langsung Bapak Hamsin Sarbini. Yang saya hormati Ibu Wali Kota,
istri dari Bapak Wali Kota. Terima kasih atas kunjungannya, silaturahminya. Suatu kebahagiaan bagi kami, Ibu sudah memberikan jadwal untuk bisa silaturahmi kepada kami. Dan tak lupa ini tamu dari jauh, Bapak Nawawi dan Ibu Nurmalia sudah membagikan ilmunya. Makasih banyak. Bapak Lajismu, makasih. Ini ada Bapak Harapan, Kepala SMK Muhammadiyah, dan rekan-rekan seperjuangan pimpinan dari Aisyah yang luar biasa. Kami bangga punya tim yang sehingga bisa terselenggaranya acara ini, yaitu kolaborasi ya Bu ya, acara dari tadi tentang workshop Jaseng nyanyi Jawa Serang. Ini baru tadi ilmunya udah hafal. Iya, Ibu cerdas. Dan Ketua IPM, anak IPM masih di belakangnya. Mohon Lukman panggil ke sini ya. Kita sambut tamu hari ini. Dan tak lupa ini ibu-ibu PAUD ini yang hadir di sini adalah ibu-ibu PAUD. Alhamdulillah hari ini adalah acara pembekalan mereka di akhir semester. Yang pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dengan cuaca yang cerah kita bisa hadir di sini tentunya dengan izin Allah. Dan tak lupa salawat serta salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, karena ibu baru pertama mungkin belum kenal Aisyah ya. Aisyah itu kalau dari ini dari bahasa Arab Asya Yaisu, hidup. Artinya Aisyah itu kalau orang hidup pasti bergerak terus. Jadi kami Aisyah adalah bergerak terus. Aisyah itu adalah organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tadi sudah dijelaskan kami ini adalah perempuannya Muhammadiyah. Tapi satu gerakan itu kita bergerak dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu gerakannya adalah ini ada TK Aisyah, yang mana kami TK Aisyah di Kota Serang. Kota Serang ini terbentuk. Ini periode kedua ya Bu Tati ya, periode kedua terbentuk ABA itu ada 6 di Kota Serang. ABA Aisyah ada di Ciracas, di Ranau yang terbaru. Kami ingin mengenalkan bahwa Aisyah itu ada majelis-majelis di dalam Aisyah. Kami mempunyai ada majelis, ini Ibu Rosyati Ketua Majelis Dikdasmen, Ibu Ani Ketua Majelis Kesehatan, Ibu Ani, Ibu Tati ini sekjen yang lincah di GOW, masuk Ibu Yas sering pendak, Ibu Ambar sebagai Majelis Ekonomi, mana Bu Ana Majelis Tablik, mana Bu Ana Majelis Tablik ya. Kegiatan-kegiatannya Majelis Tablik itu ini sebagai ruhnya di Aisyah adalah pengajian. Jadi pengajian yaitu yang mengelola Majelis Tablik, kita mengadakan pengajian PDA ada karena ini pandemi daring ya. Kemudian ada juga karena udah sekarang pandeminya sudah menurun, jadi sudah mulai luring, jadi offline ya. Jumat berkah, kita tiap hari Jumat ibu-ibu Aisyah memberikan konsumsi bagi jamaah salat Jumat ya, bila kadang kolak rumah dananya ya, kolak kadang nasi uduk, ada roti ya, pokoknya variasi. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih yang dikelola oleh Majelis Tablik. Kemudian ibu-ibu di Majelis Tablik kita mulai membentuk BIKSA, Bina Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyah, yang baru berjalan pembinaan calon pengantin. Waktu itu sama Bapak PDM ke silaturahmi ke Bapak Wali Kota, yang kami ajukan itu adalah bagaimana pembinaan calon pengantin ini menjadi wajib. Jadi pengantin itu punya bekal gitu. Jadi karena selama ini belum begitu dibutuhkan calon pengantin itu, yang mereka besarkan adalah bagaimana resepsinya, bagaimana pelaminannya, tapi bekalnya itu belum tersentuh.
Waktu itu kami mengajukan ke Bapak Wali Kota, bagaimana, mungkin Bapak lupa, karena waktu itu yang direspon Bapak PDM ya Pak ya, membatasi sekolah negeri ya Pak ya, penerimaan siswa baru itu karena swasta tidak kebagian siswa. Jadi yang diingat Bapak hanya PDM Pak, ibu-ibu mah nggak dilirik apa belum? Jadi mohon kepada Bapak waktu itu untuk mewajibkan calon pengantin itu dibekali. Kami dari Aisyah sudah ikut di depan pusat fasilitator, jadi ada silabusnya, ada modulnya gitu tuh. Jadi itu ini mah jadi pesen apa ini? Ya, ada praktek manasik haji. Waktu belum lama kita manasik haji. Kemudian dakwah istana kita di rumah masing-masing punya jamaah. Jadi musola dekat rumah kita diberdayakan, diaktifkan. Kebetulan saya rumahnya ini dekat punya jamaah. Kalau Selasa itu ngajinya materinya PHIWM, Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah. Kalau hari Kamisnya Quran. Sekarang udah Quran surat Al-A'raf ayat 70, ini dibaca dulu satu orang mandu, kemudian diikutin jamaah, kemudian maknanya gitu, artinya. Ini berapa menit? Baru majlis tabligh gini ya? Mau 2 menit lagi. Ada pengajian OMG, jadi wali murid juga ada pengajian. Tahsin oleh guru-guru ya, insya Allah nanti. Ini Majelis Tikdasmen ini Bu, ini ketuanya super aktif ya. Kita workshopnya udah berapa kali, ada lagu Islami, ada Aika, ada lagu Kota Serang yang tadi belum dinyanyikan, Kota Serang Madani ya. Udah banyak karena kebetulan Ibu Epi itu masih pengurus Aisyah. Jadi dia walaupun sibuk menyempatkan, kalau kata bahasa Ibu PWA sama Ibu pimpinan Aisyah, kita ini kan semuanya juga kerja ya Bu ya. Tapi kita bukan menyisakan waktu, tapi sisakan waktu katanya ya. Sisakan waktu untuk organisasi kita, bagaimana kita bergerak, Aisyah selalu bergerak ke program kerjanya kita insya Allah laksanakan. Majelis Ekonomi, ketuanya Ibu Ambar, ada koperasi, alhamdulillah walaupun kecil-kecilan, sembako, kemudian jasa snack. Kita waktu pandemi ini bagaimana ibu-ibu diberdayakan halaman rumahnya Bu. Halaman rumahnya diberdayakan supaya sedikit membantu ekonomi, nanam cabai, kangkung. Ada pelatihan memanfaatkan lahan rumah yang sempit ya. Ada sawi, Ibu Hanima ada pohon apel, sekarang masih alhamdulillah menyicipi. Ada tabungan kurban, koperasi. Ya 1 menit lagi. Majelis Kesehatan ibu-ibu, kami ibu-ibu, bapak dan ibu, kami dari Majelis Kesehatan di Aisyah diajak oleh PDM untuk mengelola PKU klinik. Ibu mangga nanti ke klinik. Kita dari jam pagi sampai jam 9 malam buka Bu. Jadi PKU klinik adalah melayani umat. Masker, pembagian masker di masa pandemi ini, masker menjadi kebutuhan pokok ini. Majelis Kesos di masa pandemi ini, Kesos selalu membuat gerakan-gerakan untuk membantu yang terkena pandemi ini. Ibu yang ingin satu lagi ingin sampaikan tadi boros 1 menit lagi. Kami Aisyah diamanahi oleh Bapak PDM menerima wakaf dari PCM Rawamangun, diserahkan ke PDM Kota Serang, PDM nyerahin lagi ke ibu-ibu Aisyah ya. Jadi dengan kehadiran Ibu sangat bahagia sekali, sehingga kami Aisyah menjadi istiqomah. Apa istiqomah? Tetap ya. Jadi tetap langkah kami, kehadiran Ibu menjadikan tetap langkah kita ya. Karena dalam mengelola ini, jadi kami dari Kasmen masih baru diterima, belum begitu maksimal mengelola Kasmen. Kasmen itu rencananya kita mau bentuk TK, ternyata di sekelilingnya ada TK. Ada masukan dari Kasmen SD, jadi kami SD atau rumah yatim masih belum final. Jadi
Sekali lagi kami terima kasih kehadiran Ibu menjadi kami dari Aisyah menjadi lebih percaya diri apa Bu ya? Mungkin itu Bu dari kami laporan tentang Aisyah. Aisyah itu adalah organisasi gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ada ART-nya di surat Al-Imran. Insya Allah ibu-ibu guru apa semuanya? Al-Imran 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada lagi yang menginspirasi yaitu surat An-Nisa ayat 95. La yastawil qa'iduna, tidak sama di mata Allah orang yang duduk dengan orang yang bergerak, yaitu di situ pahala Allahnya ada ajron azima, ada darajah, ada ajron azima. Banyak sekali ayat-ayat yang memberikan motivasi untuk selalu kita bergerak. Insya Allah, Allah tidak tidur. Insya Allah selalu mencatat, mengawasi langkah-langkah kita. Mudah-mudahan ini kegiatan hari ini juga menjadi ladang amal kita ya, menjadi niat ibadah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, secara materi memang belum semua kita jelaskan. Tetapi dari sisi hard copy atau soft copy-nya itu sudah kami kirimkan. Kami ingin sekali sebenarnya berbicara, ngobrol, ada diskusi, ada pertanyaan. Namun ningali situasi ini betul memungkinkan. Ibu-ibu sampun sing subuh, hari pura insyaallah kuat baik. Insyaallah hari malam kuat baik. Jadi alhamdulillah silaturahmi pertemuan kita sudah bisa terlaksana, bahkan bersyukur. Sebenarnya kalau dengan Bu Wali itu hal yang pentingnya bukan mereka memberikan informasi, tapi bagaimana mereka memperhatikan kami, kan begitu mestinya, yang bisa disampaikan ke Pak Wali, terutama kaitannya dengan kegiatan ibu-ibu difasilitasi baik di TK-nya maupun dari sisi, saya tidak tahu juga ini kalau TK itu dapat bos enggak ya? Iya. Apa perhatian dari wali kita, kan itu mestinya harusnya dilakukan. Baik, jadi mohon maaf sekali kalau kami lanjutkan, ini nampaknya sudah kurang kondusif karena sudah sore. Tapi kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, ada yang ditanyakan, bisa nanti juga dengan Bu Amal. Saya pikir itu Bu ya. Insya Allah kalau dari sisi soft copy-nya sudah diberikan. Ibu, mudah-mudahan ini pertemuan awal silaturahmi kami dengan guru-guru TK yang hebat, PAUD Abah, dan juga mudah-mudahan nanti kalau ada diperlukan hal-hal yang terkait dengan kepaudan secara khusus, Allah juga bisa kita lakukan. Bahkan secara tidak sengaja sebenarnya ibu-ibu, waktu saya sertifikasi itu kepala bagian evaluasinya itu teman saya di GPK itu Bu Santi, secara tidak sengaja sekarang malah Dirjen PAUD se-Indonesia. Mudah-mudahan nanti kalau ada program saya bawa juga, karena biasanya saya sebelum ke wilayah lain itu ke daerah sendiri juga. Dulu saya bekerja sama dengan Kemendiknas, lalu Kemendikbud, itu alhamdulillah itu ada bantuan prasarana ataupun RKB ataupun web biasanya ada. Baik, saya pikir itu saya tidak berpanjang kala. Mohon maaf bila ada hal yang saya sampaikan kurang berkenan ataupun ada hal yang disampaikan belum tuntas. Insya Allah karena kami datang bukan untuk menuntaskan, tapi kami datang untuk sharing, bekerja sama dan diskusi. Dari saya terima kasih dan silakan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Wali. Saya sangat berterima kasih Ibu sudah hadir di sini mengikuti acara kami ya. Walaupun belum tuntas seperti kata Pak Wali tadi, karena memang kami tidak bisa menuntaskan ya, kita bisa diskusi. Kebetulan saya juga pernah ngajar PPG PAUD ya Pak Wali ya. Pak Wali ini seperti PPG ya. Jadi saya mohon maaf sekali sama Bapak Ibu-Ibu semua
kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana menstimulasi perkembangan bahasa anak, itu bisa disampaikan kepada saya. Tadi saya sudah kirimkan, tadi saya kasih di WA, kemarin ke siapa ya? Ya, sudah dikirimkan tadi ya, boleh ditanyakan, atau kalau mau ditambah boleh. Ada yang mau nyatetnya? Ada nggak? Udah ada ya? Oke, ya. Baik, terima kasih. Ibu-ibu, salah satu tugas kita memang untuk mencerdaskan anak, ya, dan anak-anak seusia, anak-anak kita semua, anak-anak masa depan kita, dan di tangan kita lah anak-anak itu harus tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak cerdas, anak-anak luar biasa, ya. Anak-anak yang akan menggantikan kita 10-20 tahun kemudian, ya. Jadi ibu-ibu dengan hormat saya sangat berterima kasih ibu sudah memilih profesi sebagai guru PAUD yang tidak mudah memang, karena ibu-ibu benar-benar luar biasa jasanya Pak ya, membuat anak-anak yang tidak bisa menjadi bisa, ya. Tugas kita ya ibu-ibu semua ya. Jadi kalau anak-anak itu bisa membaca ya juga karena salah satunya dari usaha yang dilakukan, ya, bukan dari walaupun nanti mereka penuntasannya pada guru SD, tetapi cikal bakalnya dari ibu-ibu semua, baik melalui bercakap-cakap, melalui cerita, melalui nyanyi, yang itu bisa membuat anak-anak paham pemahaman kosa-kata yang akan bertumbuh dan berkembang, ya. Dan ibu-ibu harus rajin mengajak anak-anak bicara, ya. Setiap anak punya kelebihan masing-masing, setiap anak punya potensi masing-masing, ya. Dan kita harus melihat kelebihan itu. Kalaupun ada kekurangan, itu barangkali tidak perlu kita permasalahan karena semua orang ada kekurangan juga, ya. Tetapi kewajiban kita untuk membuat kekurangan tadi menjadi minimal, ya. Baik, sampai di sini saja ibu-ibu ya. Terima kasih banyak, ya. Salam hormat dari kami semua buat ibu-ibu semua, ya. Nasrullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nur Amalia. Karena belum saya tutup, ibu-ibu, insya Allah kegiatan pengabdian masyarakat dosen Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka bersama dengan pimpinan daerah Aisyah, Ketua Majelis Dikdasmen daerah Aisyah Kota Serang, dengan temanya adalah peran guru PAUD Aisyah Bustanul Ahfad PDA Kota Serang dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak, telah selesai, dan mari kita akhiri dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari saya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.